Bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan tujuan memandirikan individu atau suatu proses usaha yang diberikan konselor untuk memfasilitasi atau membantu individu atau konseling agar mampu mengembangkan potensi atau mengatasi masalah. Kemudian bimbingan. Bimbingan adalah pemberian bantuan oleh seseorang kepada orang yang lain dalam menentukan pilihan, penyesuaian, dan pemecahan masalah. Kemudian konseling. Konseling adalah suatu situasi bantuan yang penyelesaian masalahnya yang bersifat terbuka dengan bertemu bertatap muka yang diberikan oleh tenaga. Nah, kemudian konseling merupakan bantuan yang bersifat individu dan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah pribadi pendidikan dan vokasional. Dalam bantuan ini, masalah diamati, dipelajari, dan dianalisis, dan pemecahan masalahnya itu dirumuskan. Konseling ini juga merupakan suatu teknik layanan, tetapi teknik dan layanan ini sangat istimewa. Nah, kenapa istimewa? Karena dia bersifat lentur dan fleksibel dan komprehensif tergantung kepada masalah yang dihadapi. Bimbingan dan juga konseling adalah pelayanan bantuan peserta didik, baik secara perorangan maupun secara berkelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan juga dalam bimbingan karir. Dan juga dengan melalui bimbingan jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, kemudian apa sih tujuan bimbingan konseling? Nah, tujuan bimbingan konseling, Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Kemudian dijabarkan ke dalam tujuan yang mengarah ke efektifan dalam kehidupan sehari-hari dan memperhatikan potensi peserta didik. Kemudian yang lebih dikhususkan lagi, tujuan-tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Dan juga ada tujuan pelayanan bimbingan di sekolah. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara seoptimal mungkin. Dan kemudian yang ketiga ialah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan yang keempat adalah mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dan dalam lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk yang pertama untuk mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Kemudian yang kedua ialah mengenal dan memahami potensi dan peluang yang ada di lingkungannya. Kemudian yang ketiga itu mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah memahami dan mengatasi kesulitan diri sendiri, kesulitan sendiri. Dan kemudian yang kelima itu adalah menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan tempat kerja, dan kepentingan dalam bermasyarakat. Dan juga yang keenam, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya itu. Kemudian yang ketujuh itu mengembangkan segala potensi kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Nah, karena demikian, maka tujuan program bimbingan konseling yaitu adalah agar kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksanakan dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Dan juga tersusun dan terlaksananya program bimbingan konseling dengan baik. Selain itu akan lebih menjamin
mencapai tujuan kegiatan bimbingan dan konseling. Pada khususnya, tujuan sekolah pada umumnya juga akan lebih menegakkan akuntabilitas bimbingan dan konseling di sekolah.